Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Talbis Iblis menukilkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan perkara kemaksiatan. Mengapa seperti itu? Al-maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu akan sulit bertaubat. Dan mengapa seperti itu? Karena pelaku maksiat itu kebanyakan, bahkan hampir semuanya, mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa kemaksiatan itu adalah keburukan dan jelas-jelas perbuatan dosa. Sehingga tetap ada keinginan mereka untuk bertaubat, meskipun sulit bagi mereka untuk bertaubat. Tapi mereka jelas-jelas merasa salah, merasa berdosa dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan kemudian dari rasa bersalah, dari rasa berdosa itulah yang nantinya diharapkan akan dapat mendorong mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah akan lebih sulit untuk bertaubat. Lebih sulit diharapkan untuk bisa bertaubat dari bid'ahnya. Karena mereka tidak merasa berbuat salah. Tidak merasa berbuat dosa dengan bid'ahnya. Bahkan dia mengharapkan pahala dari perbuatan bid'ah tersebut. Sehingga bagaimana mungkin orang yang menganggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh bertaubat. Padahal bid'ah adalah kesesatan. Tapi karena mereka menganggap itu baik, maka dari sanalah dikatakan bahwa pelaku bid'ah akan lebih sulit lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amaliyah-amaliyah bid'ah ini juga banyak dibumbui kedustaan, dibumbui kebohongan. Banyak kaum muslimin yang tidak sadar bahwa mereka ini sudah tertipu dengan amaliyah-amaliyah bid'ah. Sebagai contoh, apa yang ada di dalam video berikut ini. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Insyahat yal ijazah ajazdukum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu dari sekian banyak kedustaan di dalam amaliyah-amaliyah bid'ah. Dikatakan dengan membaca sholawat yang diajarkan tersebut, maka nanti ketika mati akan diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, akan dihadapi dulu oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kabar yang seperti itu? Alam kubur itu adalah alam gaib, dan tidaklah Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib kecuali yang sudah Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massanni as-su. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula kuasa untuk menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan yang banyak, perbuatan yang baik yang sebanyak-banyaknya,
dan aku tidak akan ditimpa oleh kemudorotan. Dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada sesuatu yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar-kabar yang gaib, semuanya berdasarkan wahyu. Ada malaikat Jibril yang turun untuk menurunkan, untuk menyampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda yang mengarang solawat tersebut, menjelaskan keutamaan solawat yang Anda buat tersebut, malaikat mana yang memberikan kabar kepada Anda? Malaikat siapa yang memberikan kabar tentang keutamaan solawat tersebut? Dari mana Anda tahu kalau Rasulullah SAW akan turun kemudian mengantarkan jenazah, kemudian ikut masuk ke dalam kubur sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang? Adakah kabar dari malaikat? Kalau ada malaikat turun melegalkan amalan tersebut kepada Anda, menjelaskan fadilah-fadilahnya ini kepada Anda, menjelaskan keutamaannya ini dan itu, artinya Islam ini belum sempurna. Masih ada amalan-amalan yang akan ditambahkan agar diamalkan kaum muslimin. Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, "Mani btada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam yang dia anggap sebagai perbuatan yang baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhianati risalah. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh karenanya kemudian Al-Imam Malik membuat sebuah kesimpulan, "Fama lam yakun yauma izin dinan, fala yakunul yauma dinan." Maka apa saja yang pada hari itu bukan bagian atau bukan sebagai bagian dari agama, maka tidaklah hari ini dia menjadi bagian dari agama. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bid'ah yang seperti ini dibolehkan di dalam agama, maka akan terus dan terus lahir amalan-amalan yang baru. Dan banyak orang-orang yang kemudian akan berbohong dengan mengatakan amalan baru tersebut memiliki keutamaan ini dan itu. Sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Dan tidak ada malaikat yang turun, yang memberikan wahyu, yang memberikan khabar tentang keutamaan amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.